Hi, today we are going to talk about procedure text. So, what is procedure text? Well, procedure text is a text that gives you instruction how to do something or how to make something. Jadi, procedure text itu adalah teks yang memberitahu kamu bagaimana cara membuat sesuatu atau bagaimana cara melakukan sesuatu. Nah, misalnya nih, kalau kalian mau belajar masak atau mau belajar misalnya mau buat kue bolu atau belajar buat nasi goreng misalnya kalau kalian nggak bisa, nah kalian pasti akan mencari tutorial itu di internet, baik di Google maupun di YouTube. Nah, semua tutorial yang ada itu termasuk ke procedure text. Jadi contains instruction atau step by step how to make something or how to do something. Untuk selanjutnya, apa sih tujuan dari procedure text? So, the purpose or the social function of procedure text is to explain the reader or the listener about how to make something or how to do something with the sequence of action or step. Jadi pada procedure text itu ada sequences of action or step. Ada langkah-langkah yang harus diikuti oleh pendengar ataupun pembaca. Nah, untuk langkah-langkah itu biasanya ditandai dengan kata-kata first, second, next, after that, then, finally, and so on. Nah, jadi tujuan dari procedure text itu adalah untuk menjelaskan kepada pembaca atau pendengar bagaimana cara membuat sesuatu atau bagaimana cara melakukan sesuatu dengan langkah-langkah tertentu. Jadi biasanya ini ada di tutorial-tutorial. Nah, kalau kalian suka masak, jadi tutorial-tutorial untuk masak itu. Jadi begitu ya tujuan dari procedure text. Nah, selanjutnya yaitu structure of the text atau struktur dari procedure text itu sendiri. Yang pertama itu ada goals. Goals adalah tujuan dari penulisan teks tersebut. Tujuan itu biasanya terletak di bagian atas sebagai title atau sebagai judul. Seperti contoh, how to make fried rice, kemudian how to use digital camera, atau how to operate computer. Nah, itu merupakan tujuan dari teks itu yang digunakan sebagai title, judul. Kemudian yang kedua ada ingredients or equipment or tools. Nah, ingredients ini adalah bahan-bahan. Seperti contohnya misalnya how to make fried rice. Jadi kalian membutuhkan bahan-bahan untuk membuat nasi goreng. Seperti rice, oil misalnya. Itu masuk ke bahan-bahan, ke ingredients. Kemudian equipment or tools. Itu adalah alat, peralatan, perlengkapan yang kalian butuhkan untuk membuat nasi goreng. Seperti contohnya kalau mau buat nasi goreng, kalian butuh pan. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu step atau chronological order. Jadi step ini adalah langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Apa saja? Yang pertama, first, second, third, and so on. Nah, jadi itu dia struktur dari procedure text. Oke, selanjutnya kita akan bahas language feature dari procedure text. Nah, pada procedure text itu menggunakan simple present tense. Kemudian, procedure text juga menggunakan conjunction. Conjunction itu adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan step-step yang ada. Seperti contohnya itu menggunakan first, second, after that, then, finally, and so on. Kemudian yang ketiga yaitu
using command or imperative sentence. Jadi procedure text itu menggunakan kalimat perintah. Seperti contohnya boil the water for 5 minutes. Rebus air selama 5 menit. Nah, itu termasuk ke imperative sentence, kalimat perintah. Kemudian using action verbs like cut, put, stir, boil. Nah, pada procedure text di langkah-langkahnya itu langsung menggunakan kata kerja itu sendiri, seperti put, cut, boil, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan adverb of time. Adverb of time itu adalah keterangan waktu. Seperti boil the water for 5 minutes. For 5 minutes. 5 minutes itu adalah keterangan waktu. Adverb of time. Jadi, itulah language feature dari procedure text. Nah, ini dia contoh dari procedure text. How to make avocado juice. Bagaimana cara membuat jus alpukat. How to make avocado juice ini merupakan goals dari procedure text yang ada. Sekaligus title, judul untuk text procedure itu. Kita lihat di bawahnya itu ada ingredients. Ingredients itu adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat avocado juice. Yang pertama itu ada 1 avocado, and then 1 cup of milk, and then 1½ teaspoon brown sugar, and then ice cube. Kemudian ada tools atau perlengkapan atau peralatan yang dibutuhkan untuk membuat avocado juice. Yang pertama ada blender, yang kedua ada spoon. Kemudian lanjut pada stepnya atau langkah-langkah untuk membuat avocado juice. First, cut in between the seed of avocado and then twist. After that, scoop the flesh out using a metal spoon and put it in the blender. Add milk, ice cube, brown sugar, and then blend it till smooth. And finally, avocado juice is ready to be enjoyed. Nah, ini step-stepnya menggunakan paragraf ya. Jadi, selain menggunakan paragraf, kalian juga bisa menggunakan poin-poin atau bullet, atau kalian juga bisa menggunakan angka 1 gitu, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, pada step-step how to make avocado juice ini, ada beberapa kata yang di bold atau dicetak tebal, dan ada beberapa kata yang digaris bawahi. Nah, untuk kata yang dicetak tebal itu merupakan conjunction atau step-step dari how to make avocado juice. Kemudian untuk kata-kata yang digaris bawahi itu adalah action verb yang ada pada text procedure ini. Nah, sekian penjelasan mengenai procedure text. Apabila ada yang tidak dimengerti atau belum dipahami, silahkan untuk ditanyakan. Terima kasih.